Saudara, aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional masih berlangsung di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Informasi terkini kita sapa Suara Adzani dan juru kamera Yogi Syahrevi di Gedung DPR Senayan, Jakarta dan jurnalis Kompas TV Kika Madona serta juru kamera Silmi Ardianto Fani di Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Gedung DPR Senayan dulu. Selamat sore, Suara, apa saja tuntutan peserta aksi hari ini di depan Gedung DPR? Aksi yang ada di depan gedung DPR ini sampai saat ini masih dipenuhi oleh massa aksi dan justru dari pukul 10 hingga sore ini masih terus berdatangan massa aksi yang masih beberapa aliansi seperti Serikat Buruh, Serikat Petani, kemudian Serikat Nelayan, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, masyarakat adat ini masih terus melakukan orasi mereka dengan menyuarakan tuntutan-tuntutan yang diharapkan agar pemerintah bisa mewujudkan, ya khususnya ini dari aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak ini memberikan 5 poin tuntutan. Poin tuntutannya itu yang pertama mengenai Undang-Undang Cipta Kerja agar diubah atau dicabut serta peraturan perundangannya yang berada di turunannya, yaitu melawan badai PHK, sahkan RUU Ketenagakerjaan pro buruh. Dan kemudian poin kedua ini sahkan RUU PRT yang artinya sampai saat ini masih belum disahkan, memberikan jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga. Kemudian poin selanjutnya, poin ketiga, ini hentikan penggusuran permukiman dan tanah rakyat, yaitu jalan reformaria yang memberikan tanah dan teknologi pertanian kepada petani kecil. Kemudian poin keempat, ini menghentikan proyek-proyek PSN yang melakukan perusakan terhadap lingkungan. Ini dari organisasi lingkungan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ini mengenai Undang-Undang TNI. Mereka meminta untuk pemerintah mencabut Undang-Undang TNI yang ada. Kemudian tolak militer masuk kampus, pabrik dan desa, tolak militer campur tangan urusan sipil, dan juga kembalikan militer ke barak. Ini memang dari tuntutan ini ke 5 poin terus diorasikan oleh aliansi-aliansi atau massa aksi yang datang di depan gedung DPR yang sampai saat ini tergolong masih tenang, damai begitu ya, belum ada kericuhan. Mereka hanya menyuarakan tuntutan tersebut, kemudian melakukan nyanyian-nyanyian yang mendukung Hari Buruh Internasional ini. Memang sampai saat ini kami masih belum melihat adanya respon dari pemerintah atau dari tokoh-tokoh terkait yang keluar dari gedung DPR. Oke, saudara, laporan langsung dari Gedung DPR Senayan terpaksa kami hentikan karena ada gangguan teknis terkait dengan komunikasi. Kita bergeser ke Surabaya, Jawa Timur. Saudara, sudah ada jurnalis Kompas TV Kika Madona serta juru kamera Silmi Ardianto Fani di Surabaya. Selamat sore, Kika. Poin besar apa yang jadi tuntutan buruh Jawa Timur? Ya, ada 7 poin tuntutan yang juga kemudian disampaikan oleh ribuan buruh yang sampai berkumpul di Jalan Pahlawan Surabaya. Di antaranya adalah mulai mengenai dengan penahanan ijazah yang sempat terjadi yang juga dilakukan oleh sejumlah usaha yang ada di wilayah Jawa Timur. Ini harapannya tidak lagi terjadi. Sementara itu poin-poin lainnya juga kemudian diharapkan ini adalah penolakan terhadap upah murah dan juga kemudian pemerataan transportasi umum seperti Transjatim sampai dengan ke wilayah atau kawasan-kawasan industri sehingga dapat menampung kebutuhan dari para buruh yang juga kemudian bisa menggunakan jasa transportasi massal tersebut di wilayah Jawa Timur. Aksi untuk peringatan Hari Buruh ini sudah berlangsung sejak kurang lebih sekitar 30 menit yang lalu. Saya akan tunjukkan kepada Anda, Iksan dan juga saudara, bagaimana situasi terkini bahwa tadi massa sempat melakukan aksi long march yang dimulai dari Bundaran Waru Surabaya lalu kemudian menuju ke Jalan Darmo dan puncaknya atau pusatnya ini berada di depan kantor Gubernur Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan Surabaya. Ribuan buruh ini merupakan buruh yang merupakan elemen dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia bersama dengan Gerakan Serikat Pekerja Jawa Timur yang juga kemudian berjalan untuk kemudian melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Seperti yang Anda saksikan saudara di layar kaca saat ini, orasi juga sudah tadi disampaikan sejak 30 menit yang lalu atau sejak dimulainya acara dari puncak Hari Buruh dan juga
tadi sempat dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menemui dari para demonstran di sini atau para pengunjuk rasa di sini untuk kemudian menyampaikan aspirasinya langsung terhadap pimpinan Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dalam hal ini. Dan harapannya untuk poin-poin tersebut ini juga bisa direalisasikan, terutama di momen peringatan Hari Buruh tahun 2025. Aksi diperkirakan ini masih akan berlangsung sampai dengan pukul 5 sore nanti, dan untuk mengamankan jalannya aksi saat ini sejumlah aparat baik itu dari TNI, Polri, kurang lebih sekitar lebih dari 3.700 personil gabungan ini disiapkan untuk mengawal jalannya aksi yang kemudian berlangsung hari ini. Ada poin lain, Ihsan dan juga saudara, yang juga kemudian menjadi tuntutan utama dari aksi buruh yang juga kemudian berlangsung pada sore hari ini di Jawa Timur, yaitu adalah poin PHK atau pemutusan hubungan kerja. Di mana kalau berdasarkan data dari Kemenaker untuk wilayah Jawa Timur, ada dari awal tahun 2025 ini yaitu sebanyak lebih dari 960 orang pekerja di Jawa Timur ini mengalami pemutusan hubungan kerja. Harapannya dengan adanya momen yaitu peringatan Hari Buruh ini tidak ada lagi untuk pemutusan hubungan kerja terutama di wilayah Jawa Timur, sehingga buruh bisa sejahtera di peringatan Hari Buruh tahun 2025. Aksi buruh di Surabaya masih berlangsung seperti yang dilaporkan Ika Madona dan sebelumnya juga dilaporkan oleh Suara Adzani di DPR RI Senayan Jakarta. Terima kasih kawan-kawan.